Tidak ada yang lolos, satu pun tidak. Zakaria 14 ayat 15 katakan, "Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu." Saudara terkasih di dalam Tuhan, salah satu contoh penyakit yang menyebabkan banyak kematian pada hewan dan berasal dari manusia adalah penyakit mulut dan kuku. Virus ini menular pada berbagai jenis hewan berkuku belah, termasuk sapi, babi, domba, dan kambing. Mereka dapat terinfeksi dengan sangat mudah. Virus ini cepat sekali menular. Infeksi pada hewan menyebabkan banyak kematian karena sifatnya yang sangat cepat. Teks yang tadi kita baca juga memperlihatkan bagaimana banyak hewan yang juga mengalami tulah atas penghukuman yang dilakukan oleh Allah. Nubuatan Zakaria tentang akhir zaman membuat pendengarnya berpikir sangat keras, karena peringatan ini tidak main-main. Disampaikan oleh Nabi yang ketika itu sangat dipercaya sebagai wakil Allah bagi umat Allah. Penghakiman bukan hanya berlaku pada manusia ketika itu, tetapi juga pada hewan yang hidup. Hewan yang dihajar oleh penyakit, baik kuda, unta, keledai, dan hewan lainnya, terkena penyakit yang hebat dan membuat mengalami kematian tragis. Pemiliknya mengalami kerugian yang sangat besar karenanya. Saudara terkasih, balasan penghakiman memang menjadi hak Allah. Bahkan Roma 12 ayat 19 katakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Itulah yang dilakukan Allah pada akhirnya. Tidak ada yang lolos dari penghakiman yang dilakukan Allah. Kalau kita bisa lolos dari hukuman, semua itu karena Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui Kristus Yesus, yang sudah rela menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib menebus dosa dan salah kita, sehingga kita bisa tidak turut dihukum bersama dengan dunia, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Matius 10 ayat 32 dan 33 katakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Yesuslah yang membela kita di hadapan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 1 katakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Sungguh kita dibela oleh Yesus Kristus di hadapan Bapa. Yesus itu siapa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Dialah yang menjadi perantara kita. Yesus menjadi hakim atas segala ciptaan. 2 Timotius 4 ayat 1 katakan, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya." Ya, Yesus Kristus adalah Allah. Semua yang tidak percaya akan dihukum Allah, termasuk binatang miliknya akan dihakimi. Dan memang benar, tidak ada yang lolos dari penghukuman itu, satu pun tidak. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.